warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Zahroni dari kelas MLIE 1B. Saya akan mencoba mewawancari teman saya yang bernama Gabriela Nursyafa Kamila. Sebelumnya boleh perkenalkan nama dulu nggak? Perkenalan lah intinya. Ya, terima kasih. Nama saya Gabriela Nursyafa Kamila. Saya sekarang tinggal domisili di Depok, Jalan Raya Pitara. Terima kasih. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya. Apa sih yang kamu ketahui tentang ketahanan nasional? Ketahanan nasional itu suatu sistem yang dimiliki oleh suatu negara, termasuk negara Indonesia. Sistem ketahanan ini berfungsi untuk mencegah suatu terjadinya kayak agresi militer atau separatisme atau ancaman-ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa NKRI ini. Terus menurut kamu siapa aja sih yang wajib mempertahankan negara? Yang wajib menjaga ketahanan negara Indonesia ini tentu saja sesuai pasal undang-undang ya, tentu saja semua warga negara Indonesia yang tinggal di dalam NKRI, dalam kesatuan NKRI, termasuk saya sendiri sebagai mahasiswa, saya juga mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta menjaga ketahanan Indonesia, walaupun terutama yang paling sekarang ini masih didominasi oleh TNI. Jadi kalau seperti saya kayak masyarakat biasa yang masih menjadi mahasiswa hanya ikut mendukung seperti itu. Agak berat bahasanya ya. Oke, lanjut nomor 3. Menurut kamu sepenting apa sih kita mempertahankan negara? Alasan dan beserta alasannya. Menjaga ketahanan negara kita sendiri itu tentu sangat-sangat penting sekali, karena kalau kita sendiri nggak menjaga negara kita, apakah kita mau kembali seperti dulu negara kita terjajah gitu, terjajah secara fisik ya mungkin, walaupun negara kita sekarang juga masih terjajah dalam hal yang bukan non fisik gitu ya. Ya kita sebagai masyarakat kita harus menumbuhkan rasa persatuan-kesatuan. Jadi sangat penting sekali untuk menjaga kesatuan NKRI agar NKRI kita nggak kepecah belah, nggak bakalan dijajah lagi sama kayak waktu zaman dulu lah gitu. Jadi menurut saya sangat penting sekali dijaga. Kalau boleh tahu, secinta apa sih sama negara Indonesia? Saya sangat cinta sekali dengan negara Indonesia. Salah satunya wujud kecintaan saya waktu saya SMP, saya gemar banget untuk ikut eskul Paskibra. Karena saya itu ikut Paskibra karena saya senang gitu waktu kegiatan upacara, saya bisa ngibarin bendera merah putih, apalagi di saat 17-an saya juga sempat mengibarkan bendera merah putih di Balai Kota Depok. Jadi itu benar-benar kayak itu salah satu wujud kecintaan saya terhadap NKRI, seperti itu. Sangat membanggakan sekali sih cara mencintai negaranya sendiri ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Menurut kamu pertahanan di Indonesia ini sudah baik apa belum sih? Serta alasannya ya. Pertahanan di Indonesia menurut saya cukup baik, tapi masih ada beberapa yang menurut saya kurang baik. Pertahanan itu kan bukan hanya dalam agresi, dalam hal senjata kan, dalam persenjataan, tapi menurut saya kayak pertahanan kita itu kayak masih, contohnya kayak lapangan pekerjaan kita itu aja kan kayak masih, kalau bagian atasannya itu lebih didominasi oleh kayak masyarakat asing dari Cina, dari USA, dari Belanda, pokoknya dari negara-negara yang maju yang malah menjadi bos kita di sini. Jadi menurut saya itu termasuk tidak dipertahankan gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kita miliki, kita yang mimpin gitu, malah dipimpin sama orang luar, orang asing, atau kayak seperti sumber daya alam kita yang masih gitu loh, masih dikuasain oleh masyarakat negara asing yang seharusnya tuh kita kuasain, karena itu sumber daya kita, milik kita. Kenapa kita harus malah jadi budak mereka gitu? Jadi menurut saya masih kurang baik dalam hal itunya. Ya sih, emang kalau udah cerita sampai kayak gitu, emang negara kita sampai masih ironis banget sih masalah gitu. Pokoknya udah sampai ke tahap yang lumayan agak parah sih kalau menurut saya juga.
Udah kita lanjut ke soal sebelumnya. Hal apa sih yang sudah Anda lakukan dalam menjaga ketahanan Indonesia? Dalam menjaga ketahanan Indonesia, tentu salah satunya tadi yang seperti saya bilang pada awal, menjaga ketahanan itu bukan berarti kita harus megang senjata. Jadi kalau sekarang saya dengan cara belajar, saya belajar ingin mencerdaskan diri saya sendiri, supaya suatu saat nanti saya bisa ikut mencerdaskan bangsa Indonesia sesuai dengan pembukaan undang-undang di pasal keempat. Emang tujuan negara kita itu kan salah satunya mencerdaskan bangsa, ya kan? Jadi salah satu upaya saya yang sedang saya lakukan yaitu dengan cara belajar terlebih dahulu agar suatu saat nanti saya bisa ikut berpartisipasi untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Berarti cita-cita Anda guru apa gimana? Ikut mencerdaskan bangsa Indonesia itu bukan berarti guru, karena kita kan belajar itu di mana saja, bukan hanya dari sekolah, bukan hanya dari megang buku, terus nulis, terus belajar, ngapalin ini itu. Jadi mencerdaskan bangsa itu bukan berarti kita harus menjadi guru, tapi kita bisa jadi apa saja yang setidaknya tuh kita bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Tentu dalam hal kebaikan dan yang dapat membangun bangsa Indonesia. Bagus juga sih bahasanya, kayak emang udah tinggi banget sih, emang kayaknya mahasiswa Poltek APP itu emang pinter sih dalam menjaga itu kayak gitu ya nggak sih? Udah terbukti sih ya nggak? Kita lanjut dah ke soal selanjutnya, kayak faktor apa sih yang membuat sulitnya menjaga pertahanan negara menurut kamu? Menurut saya faktor yang membuat sulitnya menjaga pertahanan negara itu masih apa ya, Indonesia itu kan negara kepulauan ya, dari Sabang sampai Merauke, tentu kayak banyak agama, banyak ras, banyak kebudayaan, banyak bahasa. Jadi kita itu dari berbagai macam jenis yang banyak banget kayak gitu, kita disatukan oleh dalam lingkup NKRI. Yaitu salah satu kesulitannya yaitu beragam budaya Indonesia, kayak dari Sabang sampai Merauke, kita tuh beragam-ragam. Jadi itu termasuk faktor yang cukup sulit ya, karena kan antar individu satu dengan individu yang lainnya, jika ada kesalahpahaman aja, itu dapat memecah belah persatuan. Kita di sini bicara mudah aja deh, kayak menjaga pertahanan itu dalam lingkup lingkungan aja terlebih dahulu. Misalnya dari kalau gua misalnya gitu kayak salah ngomong sama dia, itu pasti kan kayak udah terpecah belah gitu loh. Itu baru dalam satu orang loh. Dalam lingkup berarti 2 orang deh. Apalagi kalau misal dari Sabang sampai Merauke gitu. Kayak luas banget kan. Jadi itu termasuknya sulit sih, karena emang sejak awal Indonesia terdiri dari ribuan pulau, dan itu juga memang sudah termasuk salah satu ancamannya itu bisa mudah terjadinya separatisme. Udah ada contohnya nggak sih sekarang kayak yang udah terjadi bentrok-bentrok di Papua kayak gitu nggak sih contohnya? Apa gimana? Bisa diulang? Suaranya kurang Sekarang tuh jelas. kayak udah terjadi nggak sih kayak yang perbedaan pendapat, kayak misalkan yang di Papua OPM apa sih namanya? Kayak gitu contohnya. Apa gimana? Kalau OPM itu termasuknya menurut saya bukan karena beragam budaya ya. Misal kalau OPM itu dia lebih ke ingin membuat negaranya sendiri sih, tapi dengan alasan bukan karena budaya. Tapi kalau OPM itu menurut saya lebih ke ideologi. Dia ingin mengubah ideologi Indonesia. Kita kan ideologi Pancasila. Karena memang OPM itu dari zaman dulu ya, nggak kelar-kelar masalahnya. Kalau udah ngomongin OPM juga nggak bakal kelar-kelar, karena emang sampai sekarang juga masalahnya juga emang belum kelar. Jadi menurut saya kalau OPM tersendiri itu, dia itu gerakan yang termasuk bersenjata sih. Dia banyak senjata ilegal yang entah saya nggak tahu dia dapat dari mana. Yang jelas jadi dia itu tujuannya lebih ke ingin mengubah ideologi kita. Dia pengen bikin negara sendiri lah istilahnya. Dengan cara ya dia tuh kayak sering kan kayak di perbatasan TNI gitu, lebih sering bentrok sama OPM yang mungkin nggak diberitain emang ya di luar. Misalnya di TV-TV mungkin nggak diberitain, tapi kalau misalnya kayak kita melihat di Instagram atau di media sosial itu suka ada berita yang muncul kayak OPM bentrok sama TNI AD di perbatasan. Jadi kalau OPM itu udah termasuknya ngeri juga sih, karena dia bersenjata dan dia punya
punya banyak pengikut gitu ya, ada pemimpinnya. Bahkan banyak juga TNI-TNI yang kayak membelot ke OPM. Terima kasih. Penjelasannya emang nggak ada obat sih. Lanjut ke soal terakhir aja ya. Ini misal Indonesia tuh kayak dalam masalahnya itu tanda kutip kayak bersenjata gitu, apa perang gitu. Apa sih yang bakal kamu lakukan? Maksudnya apa sih yang bakal lu lakuin gitu buat Indonesia kalau Indonesia dalam masalah? Tadi dalam masalah maksudnya dalam masalah bersenjata. Ya, Kalau dalam masalah bersenjata, kan tadi saya udah bilang di awal kayak di pasal 27 ayat 2, pasal 30 ayat 1, Indonesia tuh emang masyarakatnya harus ikut turun, ikut wajib tetap. Tapi karena saya perempuan, nggak mungkin kan kayak saya megang senjata. Mungkin saya bisa jadi dokter dadakannya. Itu yang saya lakuin. berarti Atau ada jadi koki dadakannya, bisa. makanan supaya kaum Adamnya tuh bisa megang senjata tuh kuat gitu ya. Karena nggak mungkin kan kalau perempuan juga sepertinya kayak ikut turun megang senjata gitu. Jadi kalau misalnya Indonesia dalam terjadi, tapi ya semoga sih nggak terjadi gitu ya, terjadi ada gencatan senjata lagi, saya ngelakukan itu jadi dokter dadakan. Tapi kalau konsepnya bukan bersenjata gimana? Masalah bukan bersenjata. Dalam lingkup apa lebih jelasnya? Mungkin kayak ideologi, kayak OHM apa sih tadi? Terus kayak OPM. misalkan iya kayak masalah tentang OPM. Tapi kayak misalkan di ruang lingkupnya tuh daerah kamu lah yang lebih deket. Kan berarti lu juga kayak kena akibatnya dong, ya nggak sih? Itu apa yang bakal kamu lakuin? Jelas, saya akan melakukan sosialisasi. Saya akan membuka mata para, misalnya membuka mata gitu ya, membuka mata para masyarakat yang ada di sekitar saya supaya tidak ikut terpengaruh, karena sudah jelas OPM itu dari awalnya saja sudah mengancam keberadaan NKRI ya, udah jelas tidak baik gitu loh. Jadi saya akan mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat di sekitar saya untuk menghindari agar gitu ya, agar masyarakat yang ada di sekitar saya itu tidak menjadi pengikut di OPM lah, istilahnya seperti itu. Karena OPM udah pada dasarnya senjatanya aja dia dapat senjata udah ilegal dan lain-lain. Bahkan dia menggunakan cara kekerasan. Kan membentuk negara itu tidak dengan cara kekerasan, harus dengan cara diplomasi dan harus diakui dengan PBB. Bukan hanya dengan cara kekerasan lalu mendapatkan sebuah negara, tidak seperti itu. Oh, bagus deh kalau gitu. Mantap, mantap. Ya udah, mungkin sekian wawancara dari saya. Terima kasih buat Gaby udah mau diwawancara. Terima kasih kembali Firman Syaroni. Iya. Sekian wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mewawancarai narasumber saya tentang ketahanan nasional. Sebelumnya, perkenalkan nama terlebih dahulu. Namanya siapa? Namaku Bella. Jadi pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih yang kamu ketahui tentang ketahanan nasional? Daya tahan bangsa atas ancaman dari luar atau dalam. Selanjutnya, apa saja sih yang menjadi wajib dipertahankan negara menurut kamu? Semua warga negara. Menurut kamu, sepenting apa sih kita mempertahankan negara dan alasannya apa? Penting agar negara terhindar dari ancaman dan berpecah belahan. Menurut kamu, pertahanan Indonesia ini sudah baik atau belum? Dan berikan alasannya. Sudah, karena anggota TNI di Indonesia banyak, dan warga negara Indonesia juga banyak. Hal apa sih yang sudah kamu lakukan dalam menjaga ketahanan Indonesia? Saat ini sih belajar yang rajin, menaati peraturan sekolah, mendengarkan guru, dan nggak bikin kejahatan. Lalu faktor apa aja yang membuat sulitnya menjaga pertahanan negara? Adanya ancaman dari negara lain. Nah, pertanyaan terakhir,
Jika pertahanan Indonesia dalam masalah, apa yang bakal kamu lakuin? Nggak berpergian keluar rumah dan berada di tempat yang aman. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Desa Alidin. Terima kasih kepada Ilham Rabadani untuk atas waktunya sudah mau diwawancara. Sama-sama. Kita mulai saja wawancara hari ini. Apa sih yang Anda ketahui tentang ketahanan nasional? Menurut saya ketahanan nasional adalah ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan ataupun kejahatan dari dalam negeri maupun luar negeri. Oke. Lalu siapa saja sih yang wajib mempertahankan negara menurut Anda? Kalau menurut saya sih semua warga negara ya. Oke. Lalu menurut Anda sepenting apa sih kita mempertahankan negara? Itu sangat penting menurut saya. Alasannya mengapa? Karena untuk menumbuhkan rasa aman dan nyaman di masyarakat. Terus, menurut Anda pertahanan Indonesia ini sudah baik apa belum? Menurut saya sih belum ya. Alasannya mengapa? Karena saya masih melihat banyak perpecahan di masyarakat. Lalu hal apa sih yang sudah Anda lakukan dalam menjaga ketahanan Indonesia? Mungkin salah satunya dengan berhubungan baik dengan orang yang berbeda, ras, agama, atau suku. Lalu faktor apa yang membuat sulitnya menjaga ketahanan negara? Kalau menurut saya sih masih banyak perpecahan di masyarakat ya. Oke, pertanyaan terakhir. Jika pertahanan Indonesia dalam masalah, apa yang bakal Anda lakukan? Untuk itu pastinya sebagai warga negara saya akan berusaha semaksimal mungkin menjaga pertahanan NKRI ini. Oke. Segitu saja wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya Ilham Rabadani. Baik, sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auleka Putri dari kelompok 3. Di sini saya ingin mewawancarai Aelva Indriani Utomo tentang ketahanan nasional. Yang pertama, apa sih yang Anda ketahui tentang ketahanan nasional? Ketahanan nasional. Ketahanan nasional yang saya ketahui itu suatu kemampuan suatu negara atau bangsa dalam mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi berbagai ancaman, baik dari ancaman luar negeri maupun dalam negeri, terus untuk menjaga identitas dan suatu integritas suatu bangsa atau negara. Itu sih yang saya ketahui. Selanjutnya, siapa saja sih yang wajib mempertahankan negara menurut Anda? Yang wajib mempertahankan negara itu ya semua warga negara, baik dari pemerintah, masyarakatnya, polisi, TNI, semuanya. Sesuai sama kayak yang di Undang-Undang Pasal 27 Ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam membela negara. Menurut Anda, sepenting apa sih kita mempertahankan negara dan sebutkan alasan Anda? Menurut saya sangat penting ya untuk mempertahankan suatu negara. Yang pertama, untuk menghormati jasa para pahlawan kita. Karena kan dulu pahlawan udah kayak susah payah, udah berjuang keras untuk mempertahankan negara ini. Yang kedua, untuk menunjukkan jati diri bangsa Indonesia di hadapan negara lain. Itu sih.
menurut Anda pertahanan Indonesia ini sudah baik atau belum ya? Alasannya apa kalau sudah? Alasannya apa kalau belum? Menurut saya kondisi pertahanan di Indonesia ini masih kurang baik. Soalnya karena tuh banyak pemberontakan maupun dari luar ataupun dari dalam. Contoh dari dalam tuh kayak separatisme di Papua itu kan. Terus banyak juga konflik SARA dan lain-lain. Itu sih, jadi masih belum baik. Ya. Hal apa saja sih yang Anda sudah lakukan dalam menjaga ketahanan Indonesia? Hal yang saya sudah lakukan tuh, saya mencari informasi yang saya dapat itu dengan baik. Jadi saya nggak termakan hoax, berita-berita bohong. Jadi kan banyak nih dari internet yang memberitakan radikalisme, banyak kan yang kayak gitu. Jadi bisa aja kan membuat ketahanan Indonesia nggak baik. Jadi saya melakukan dengan cara menyaring berita-berita yang saya dapat dengan baik. Selanjutnya, faktor apa sih yang membuat sulitnya menjaga pertahanan negara? Yang pertama itu ada dari ancaman luar negeri, ancaman politik. Terus yang kedua itu kondisi ekonomi negara ini kurang kondusif. Nah, yang ketiga itu kurangnya peran aktif masyarakat. Nah, yang terakhir itu terus banyaknya pemberontakan masyarakat dari dalam negeri. Kan banyak tuh kayak pemberontakan di Papua atau pemberontakan yang lainnya, itu kan dapat melemahnya ketahanan negara. Pertanyaan terakhir, jika pertahanan Indonesia dalam masalah, apa yang bakal Anda lakukan? Pertama dari diri sendiri, saya akan pertama lebih menaati peraturan-peraturan dan norma-norma yang ada. Terus kan kita sebagai mahasiswa nih, ikut mensosialisasikan ke masyarakat untuk lebih kayak ngasih tahu ke masyarakat untuk lebih cinta terhadap tanah air, kayak seperti memberi tahu untuk membeli produk-produk Indonesia, lebih bangga menggunakan produk-produk Indonesia. Itu sih. Begitu saja ya. Sekian wawancaranya. Terima kasih untuk Aelva Indriani Utomo atas waktu dan ketersediaannya untuk diwawancarai. Terima kasih juga Aulia untuk kesempatannya sehingga saya bisa hadir dalam wawancara Anda. Sekian, terima kasih. Saya tutup wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safaulia dan teman saya Diana Nuraini. Apa sih yang kamu ketahui tentang ketahanan nasional? Menurut saya, ketahanan nasional ini adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Siapa saja sih yang wajib mempertahankan negara? Kalau menurut saya sih pastinya semua warga negara Indonesia ya. Lalu menurut kamu sepenting apa sih kita mempertahankan negara, lalu bagaimana alasannya? Kalau menurut saya mempertahankan negara itu sangat penting karena kalau bukan kita sebagai warga negara Indonesia ya terus mau siapa lagi. Dan juga hal ini pasti dilakukan untuk menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara itu. Menurut kamu pertahanan Indonesia ini sudah baik atau belum? Lalu bagaimana alasannya? Pertahanan Indonesia ini menurut saya dikatakan lemah tapi tidak ya menengah sih sepertinya. Jadi saya katakan menengah ini pasti karena ada banyak faktor ya yang bisa dilihat, seperti dari keuangan pemerintah yang sudah pastinya akan berkaitan dengan ketersediaannya persenjataan baru dan juga dari jumlah keanggotaan militer. Hal apa saja yang sudah kamu lakukan dalam menjaga ketahanan Indonesia?
hal yang saya lakukan ini dengan memakai batik ya. Jadi batik ini kan yang merupakan salah satu kekayaan budaya yang sudah diterapkan kan sedari SD ini sampai sekarang, bahkan orang-orang yang bekerja pun sekarang memakai juga. Nah, memakai batik ini kan merupakan salah satu bentuk ketahanan budaya nasional. Jadi dengan memakai budaya batik ini dapat selalu terlestarikan di Indonesia. Menurut kamu, faktor apa sih yang membuat sulitnya menjaga pertahanan negara? Biasanya sih faktor yang membuat sulitnya menjaga pertahanan negara itu ada anggaran pertahanan, jumlah penduduk suatu negara, ancaman konvensional dan non-konvensional, kemudian ada anggaran pertahanan negara lain, kemampuan keuangan pemerintah, harga alutsista, dan jumlah personil sistem pertahanan. Dan pertanyaan terakhir, jika pertahanan Indonesia dalam masalah, apa yang bakal kamu lakukan? Yang bisa dilakukan sih pastinya kita harus mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta Undang-Undang 1945 ya. Kemudian juga kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Tapi kalau menurut saya ini yang paling penting, pastinya kita harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sih di negara ini. Oke, makasih ya Diana. Iya, sama-sama.